Kali ini kita akan coba menceritakan film yang dibintangi oleh Elijah Dushku, Jeremy Situ, Emmanuelle Chriqui, Desmond Harrington, Kevin Jagger, serta aktor-aktor ternama lainnya. Kisah ini dimulai di hutan terjauh di Virginia Barat. Pasangan bernama Rick dan Haley berniat untuk mendaki puncak, dan setelah senang atas keberhasilannya, Rick segera memerintahkan Haley naik. Sekarang kita melihat bahwa kaki Haley terpeleset saat mendaki, tetapi dia bisa mengendalikannya. Dia kembali mencoba untuk memanjat. Di sini dia memanggil Rick untuk meminta bantuan. Tiba-tiba dia terkejut menemukan tetesan darah yang jatuh tepat di atas wajahnya. Dia melihat ke atas serta menatap Rick yang dijatuhkan oleh seseorang. Sebelum memahami apa yang sudah terjadi, seseorang mulai menariknya dengan paksa, tapi dia segera memotong tali tersebut. Tapi Haley kehilangan cengkeramannya. Dia pun jatuh di samping mayat Rick. Dia mulai menangis ketika melihat mayat Rick. Pada saat yang sama, beberapa suara terdengar dari gunung. Mendengar itu, Haley cepat-cepat berlari ke mobilnya untuk menyelamatkan diri. Tapi kakinya terjebak di kawat berduri dan dia pun terjatuh, sehingga pembunuh itu membawanya pergi bersamanya. Sekarang kita tahu bahwa sudah terjadi perampokan di daerah itu, di mana berita pencurian mobil terungkap satu demi satu. Bahkan ada orang yang mengaku ada melihat hal yang aneh di daerah tersebut. Kemudian scene berpindah, ada mobil lewat di daerah tersebut, di mana kita melihat Chris yang akan mewawancarai di kota yang sudah terjadi penculikan. Di tengah perjalanan ia terjebak macet dan dia pun terlambat untuk sampai di tempat tujuan. Ketika lalu lintas yang sudah sangat macet, Chris pun turun dari mobilnya dan dia pergi ke truk yang ada di depannya, di mana dia menanyakan penyebab kemacetan dari sopir truk tersebut. Pengemudi truk mengatakan kepadanya bahwa pada jarak 5 mil di depan sebuah truk kimia terbalik. Jadi mereka harus menghabiskan banyak waktu di sini. Mendengar itu, dia datang ke mobilnya dan dalam kondisi khawatir karena dirinya terjebak dalam lalu lintas. Kemudian Chris memutar mobilnya dan Chris memberitahu perusahaan tempat dia bekerja bahwa dia akan terlambat. Namun tiba-tiba telepon terputus karena daerah tersebut tidak ada sinyal. Ketika Chris mencari tempat untuk bisa menelpon, dia melihat tanda pompa bensin. Dengan segera Chris mengendarai mobilnya. Dalam perjalanan dia mengamati mobil tanpa pemilik satu demi satu yang dilewati oleh Chris. Akhirnya Chris sampai di pompa bensin, di mana dia bertemu dengan pemilik pompa bensin yang terlihat seperti orang sakit. Kemudian Chris mencoba untuk memberitahu orang-orang perusahaan tentang mobil yang dia jumpai di jalan. Namun tiba-tiba teleponnya Chris mati. Chris bertanya kepada pemilik pompa bensin tentang alamat lain yang mengarah ke kota. Tetapi pemilik pompa bensin mengabaikan Chris. Tiba-tiba dia menatap peta yang terpotong di sana, di mana ia menemukan jalan lain menuju kota. Sekarang dia bertanya tentang jalan ini dari pemilik pompa bensin. Mendengarnya, si pemilik pompa bensin menyarankan untuk tidak pergi melalui jalan tersebut. Namun Chris tidak menghiraukannya. Kemudian Chris bergerak ke arah itu, di mana dia sampai di persimpangan yang melintasi hutan lebat. Dia mengarahkan mobilnya ke jalan itu. Di perjalanan Chris melihat seekor kijang mati. Karena Chris yang terlalu lama memperhatikan kijang itu, sehingga mobilnya Chris menabrak mobil yang sedang parkir di depannya. Kerusakan yang sangat fatal terjadi di kedua mobil, tapi Chris masih bisa selamat. Pemilik mobil ini kini telah mendekatinya dan menanyakan kesehatan daripada Chris. Kemudian Chris memulihkan diri dan Chris meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Chris berjanji akan membayar kerugian yang sudah ditimpa oleh orang tersebut. Bersamaan dengan itu, ia menanyakan alasan mobil itu berhenti di tengah jalan, di mana Francis menjawab bahwa seseorang telah menyebarkan kawat berduri di jalan sehingga ban mobil yang mereka tumpangi bocor. Salah satu teman mereka menyarankan pergi ke pompa bensin sebelumnya untuk menelepon, tapi Chris melarang mereka pergi ke sana.
Akhirnya semua memutuskan untuk pergi sendiri, tapi Evan dan Francine berhenti untuk mengurus mobil. Kemudian mereka menemukan seekor luwak mati di jalan. Sepertinya seseorang telah melemparkan luwak tersebut ke tengah jalan. Setelah perjalanan mereka yang sudah sangat jauh, mereka melihat ban mobil yang terbakar yang menunjukkan ada bahaya. Tapi Chris meminta untuk tetap berjalan. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Francine dan Evan yang merasakan gerakan di semak-semak di dekatnya. Dan Evan pergi untuk memeriksa, tetapi Francine khawatir. Kemudian Francine mengejar untuk mencari Evan yang tidak kembali. Sambil berjalan dia melihat sepatu Evan. Saat dia mulai lebih dekat lagi, dia juga melihat telinga Evan yang terpotong di situ. Melihat itu Francine mulai menangis. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menangkap Francine. Kemudian di tempat lain di ujung jalan, Chris dan 3 orang lainnya pergi untuk membantu. Sambil berjalan, mereka menemukan sebuah rumah dan bergerak ke arah itu untuk meminta bantuan. Chris marah melihat jumlah mobil. Dia mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Akhirnya semua masuk ke dalam rumah di mana mereka melihat meja makan. Itu menunjukkan rumah ini sudah lama tidak ditempati. Di sisi lain, ditemukan kacamata dan kunci mobil. Kemudian mereka membuka kulkas. Mereka semua terkejut karena menemukan anggota badan yang terpotong-potong di lemari es. Jesse melihat kawat berduri yang sama yang telah merobek ban mobilnya. Sekarang keempatnya mulai melarikan diri. Pada saat yang sama Chris mengintip dari jendela dan mengamati kendaraan yang datang. Keempatnya lari ke pintu belakang, tetapi pintu belakang terkunci. Semuanya ketakutan. Di sisi lain, kita melihat si pembunuh memasuki ruangan dan langsung membuang mayat Francine. Chris dan Jesse sangat sedih dan marah melihat mayat Francine. Kemudian 3 kanibal itu meletakkan mayat Francine di atas meja. Mereka mulai memotong dengan pisau yang tajam. Melihat banyak darah yang bertumpahan ini, Jesse hampir berteriak. Scott cepat-cepat menutup mulut Jesse. Setelah beberapa saat, para kanibal itu tertidur lelap setelah mereka memakan mayat tersebut. Karena mereka menemukan ada kesempatan untuk kabur, semua mencoba untuk pergi diam-diam. Tiba-tiba salah satu dari kanibal itu melihat mereka. Semua melarikan diri dari pintu belakang. Saat kanibal yang mencari mereka ke tempat persembunyian mereka, Chris berniat untuk mencuri kendaraan mereka sambil berteriak untuk mengalihkan perhatian kanibal tersebut. Namun, seorang kanibal berhasil menembak Chris, sehingga Chris terjatuh dan mengalami cedera. Kemudian kita melihat Scott berlari ke hutan, namun Scott berhasil dipanah oleh kanibal itu. Anak panah sampai menembus dada daripada Scott. 3 orang yang masih hidup melarikan diri dengan menyelamatkan hidup mereka serta membawa lari truk daripada si kanibal ini. Di perjalanan truk mereka terjebak ke dalam lumpur yang menyebabkan truk tersebut tidak bisa bergerak lagi dan mereka harus meninggalkan truk tersebut. Ketiganya masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Hari berganti malam, namun para kanibal itu masih tetap memburu mereka. Di sisi lain, mereka bertiga beristirahat di suatu tempat setelah lelah, di mana Carly meminta mereka untuk melihat ke atas. Saat mereka menoleh, sebuah menara pengawas terlihat di depan mereka. Mereka merasa senang. Kemudian mereka memanjat, tapi mereka akhirnya putus asa karena tidak menemukan siapapun di sana. Di tempat itu Jesse mendapat kotak pertolongan pertama. Dia menggunakannya untuk mengobati kaki Chris yang sudah terluka. Selanjutnya Carly mendapat radio tua. Carly menghidupkan radio itu, kemudian dia meminta bantuan, tetapi tidak mendapat tanggapan. Chris mendengar beberapa suara datang dari bawah. Saat dia melihat, ternyata ada 3 kanibal yang lewat di sisi bawah. Kanibal itu pun terlihat memanjat menara. Ketika Chris melihat kanibal itu, Chris mencoba untuk menghalangi mereka dengan menahan pintu masuk dengan beberapa barang. Dan setelah beberapa saat, Chris melihat para kanibal itu sudah pergi. Dan Carly pun mulai menyiarkan lokasi mereka melalui radio. Namun para kanibal itu kembali lagi dan merusak kabel radio serta membakar menara. Chris dan 2 kawannya merasa terancam dirinya di dalam api.
Carly mengambil kotak penyimpanan dan memecahkan jendela menara untuk keselamatan mereka. Chris memperhatikan di samping menara ada pohon yang dekat dan bisa untuk melompat. Akhirnya mereka pun melompat ke atas pohon itu. 3 kanibal mengamati mereka dan bertujuan untuk menangkap mereka. Mereka mulai memanjat pohon. Dan melihat kedatangan kanibal itu, ketiganya berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Saat melintasi pohon, seorang kanibal berhasil mendekati Carly. Kanibal itu pun dengan tanpa ada kasihan, dia memotongnya menjadi 2 bagian dengan cara menebas kepalanya menggunakan kapak. Akhirnya Chris bisa lari. Singkat cerita, Chris pun sudah berada di dekat dengan jalan. Chris mendengar suara kendaraan dan melihat mobil polisi. Dia berlari dan menghentikan mobil tersebut. Saat polisi itu melangkah ke arahnya yang meminta bantuan, sebuah panah menembus mata si polisi. Seorang kanibal yang datang untuk membunuh Chris, tetapi Chris bersembunyi di bawah mobil menyelamatkan hidupnya. Si kanibal itu pun membungkuk untuk mencari Chris, tetapi dia heran karena tidak menemukan apapun di bawah mobil. Sekarang kita melihat sebuah rumah di mana para kanibal telah mengikat Jesse yang tertangkap. Saat kanibal bermata satu hendak membunuh Jesse, dia mendengar suara kendaraan datang dari luar. Mendengarnya, kanibal bermata satu pun bergerak ke arah pintu. Chris langsung tancap gas dan meremukkan kanibal tersebut. Chris turun dari mobilnya. Tiba-tiba datang kanibal lain yang berbadan besar. Mereka pun berkelahi hingga membuat Chris kewalahan untuk melawan kanibal yang berbadan besar tersebut, hingga menyebabkan Chris pun terpojok. Di saat itu Jesse datang membantu dengan menancapkan anak panah ke belakang kepala si kanibal. Chris dan Jesse keluar dari rumah tersebut. Keduanya hendak meninggalkan rumah itu. Chris tidak puas. Akhirnya dia menembakkan galon minyak yang ada di belakang mobil, sehingga rumah tersebut pun terbakar oleh ledakan besar. Kemudian Chris dan Jesse pergi meninggalkan tempat tersebut serta membawa mobil truk daripada si kanibal ini, hingga mereka pun berada di jalan yang menuju ke pom bensin. Pemilik stasiun pom bensin ini ketakutan melihat truk tersebut. Dia mengira bahwa itu si kanibal. Dia pun mengunci pintu dan rumahnya. Ternyata yang ada di dalam truk itu adalah Chris. Chris pun keluar dari truk, melepaskan peta dan berjalan pergi dengan selamat.